Ini minta bantuan teh. Minta bantuan kepada sahabat-sahabat kepada teman-teman tidak minta bantuan kepada netizen, tidak. Tertarik juga ya untuk menyoroti bapak ini ya, ayah dari almarhum Nijam Sape'i yang diduga korban. Bapaknya ada beberapa video yang beredar seperti Ya, ini kudu ini, paham. Karena kondisi seperti ini, minta bantuan kepada sahabat-sahabat teman-teman Tidak ada asas pemanfaatan, tidak ada, karena memang kondisi lagi seperti ini sekarang nih. Saya Anwar Satibi, saya ayahnya dari almarhum Ujang Raja Nijam Sape'i. Berhubung banyak yang keberatan dari pihak keluarga, video anak saya banyak yang dijadikan konten oleh orang lain. Saya di sini menegaskan, saya ridho lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Video-video anak saya dijadikan konten-konten oleh orang lain, tidak apa-apa. Saya ridho lillahi ta'ala. Berarti kematian anak saya memberikan manfaat buat umat. Silahkan, saya ridho lillahi ta'ala. Tidak akan saya tuntut ataupun gimana-gimana. Ridho. Bang, yang namanya netizen ya, saya dewe. minta sumbangan, seperti kayak menyalahkan netizen ya, memposting atau membuat video kematian anaknya, bahkan sudah sampai ke podcastnya Densu ya. Jadi di sini saya berpikir, kok bapaknya malah reaktif seperti ini? Apakah tidak ada niatan bapaknya itu untuk menuntaskan kasus ini, siapa pembunuhnya? 3 fakta kondisi Nizam sebelum dibawa ke rumah sakit. Fakta nomor 1, ternyata tubuhnya masih terlihat bersih, belum banyak luka seperti yang beredar di rumah sakit. Fakta nomor 2, kondisi Nizam makin parah di rumahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak langsung membawa Nizam ke rumah sakit, malah menyatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Dan Ibu Tiri tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu ayah korban. Fakta nomor 3, ketika di rumah Nizam tidak diurus dengan maksimal. Tidurnya pun hanya beralaskan karpet dan hanya menggunakan selimut dari sarung yang ia pakai. Saya bingung mengadu ke siapa, karena orang tua saya itu jahat katanya gitu kan, galak gitu. Jadi mungkin kedua-duanya itu karena sering bertengkaran tentang masalah anak itu, sampai titip pesan kemarin pidato juga ada dari Pak Ustadz ya, ada saya sampaikan begini. Jadi ini pasti anak itu merasa gimana, bingung nggak ya, melihat orang tua ribut terus ya. Bahkan waktu saya tanya sempat gara-gara kalau sekarang mah ya enggak dipotong. Kalau sekarang mah ya enggak. Kalau sekarang mah ya enggak. Dipotong, guys. Nih. Dipotong. Dipotong kata-katanya. Guys, ini ada info terkait lanjutan ya. Tadi mungkin kalian sudah melihat beberapa ya. Dan ini ada beberapa info lagi terkait ayah Nizam menjelaskan sebelum Nizam meninggal masih sempat main bersama teman-temannya. Apakah itu benar atau tidak, hanya Nizam dan Allah yang tahu, guys. Nih ya, kira-kira info seperti apa, kita bareng-bareng, guys. 3 hari sebelum 3 hari si Raja ya. Si Raja itu masih bermain sama yang punya warung, anak yang punya warung masih bikin motor-motoran. Jadi dalam waktu singkat tuh bisa sedrastis ini menurunnya anak saya. Yuk, tep layar. Tuh ya. Nah ini kita lagi pagi. Lain eta kasus nasi Nijamnya. Jadi ngalear ngidur, jadi kamana karep. Ngidul. Majar ayeuna indung nasi Nijam teh cenah aya nu neror, cek aing mah fokus. Fokus. Eta masalah budakna, cek aing mah. Lain ieu mah hayo pegedagan teh lapor ieu lapor itu. Diundang di podcast bapana segala ngabah anak angkat. Jadi si Denny Sumargo ge jadi lieur meureun pikiran teh meureun kuno jadi ngabahas kapal bahdinya aing mah meureun ngabahas teh hayang nyaho kronologi ya kumaha kajadian sabenerna. Ya si Denny Sumargo ge sing polohok nah jadi ngabahas nu kitu patut. Rieu aing mah ngabandunganna ge sing balik atuh sing ngajalur ieu carita teh anu rek ngabahas masalah eta
tragedina kumaha kajadianana eta budak nepi ka kitu aing mah menikot riweuh ngabandunganna ge. Ah riet aing ah. Aduh. Waktu itu memang Ini ayah Nija membantah tuduhan pelataran anak dan tidak pernah menghalangi ibunya untuk dan ini kita seperti apa lagi? waktu itu saya nggak ada pegangan, Kang. Maksud saya, Bun pinjam dulu duit, pinjam dulu duit, ayah mau berobat Raja. Dia jawab, nggak ada, katanya. Jadi dengan pertanyaan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa ibunya Raja ini nggak sayang sama anak. Dan akhirnya setiap kali dia nanya kabar tentang Raja, ya saya menciptakan bahasa-bahasa yang sekiranya menyakitkan buat dia gitu. Kira bawa tuh ke rumah sakit lah tekudu kata saya. Padahal yang aslinya mah saya obatin gitu. Cuman itu mah bahasa saya ke dia aja, gitu. Bahasa saya ke mamanya Raja gitu. Nah, saya dikagetkan dengan pernyataan mamanya Raja kan ya. Dia menyebut saya menghalang-halangi ketemu sama anak. Toh dia sendiri itu Kang nggak pernah selama nih jam sama saya nggak pernah datang ke sini Kang, demi Allah. Nggak pernah. Paling ada komunikasi ke saya lewat HP, lewat WA telepon. Ya, mumpung suami saya nggak ada di rumah, Bunda mau video call sama Raja. Ya jelas gak bisa, anak saya di pondok, saya di luar Kang, seperti kehidupan sekarang. Jauh ke pondok. Saya bilang nggak bisa, gitu. Nah terus sekarang digoreng lagi. Saya memang benar, saya bilang ke anak saya, sekalipun anak saya nggak nanya, Mama Ujang mau. Itu karena kekesalan batin saya sama mantan istri. Karena dia nggak pernah datang ke sini menengok Raja, gitu kan. Jadi udah saya ngomong gitu ke anak. Intinya bukan saya ngomong itu ada unsur lain, bukan. Itu kekesalan saya pribadi sama mantan istri. Kok selama bertahun-tahun dari 2018 kan Raja di sini sama saya, sampai sekarang dia nggak pernah datang khusus nemuin anak saya ke sini. Dari mana ibunya? Dari Cianjur kan. Perjalanan ke sini cuma 4 jam. Kalau pakai motor bisa 3 jam. Malah kalau saya yang bawa 3 jam juga kurang kan. Nah, ini sekarang dia lagi mau melaporkan saya katanya dengan bahasa penelantaran, dengan bukti-bukti yang chat saya ke dia. Padahal chat itu memang saya sengaja. Jadi chat itu memang sengaja saya bikin bahasa-bahasa seperti itu biar dia sakit gitu. Padahal aslinya tidak seperti itu. Waduh, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerennya ayah Nija waktu masih muda guys. Waduh. Khusus buat warga Polong. Besok kita kumpul, lusa kita lihat bahwa Ini miris ya kasus Nijanya terhadap anak angkatnya guys. yang jelas cara penganiayaannya itu satu cara yang kejam. Jadi tetap ada jiwa, ada ibunya. Tapi jiwa kejam itu bisa ditambah dengan bapaknya pun mempunyai riwayat yang. Jadi kita bayangkan seandainya bapaknya dan ibunya, maka akhirnya ibunya bisa melontarkan ke anaknya, ke anak tirinya, karena dilakukan oleh suaminya punya anak, maka ini dilampiaskan. Itu salah satu yang sangat mungkin terjadi. Tapi video call, saya mau komunikasi sama Raja. Ya jelas gak bisa, karena posisi saya lagi di luar, si anak saya lagi di pondok, jadi nggak bakal nyambung. Kalau si Risna ini datang langsung ke tempat si Raja saya halang-halangi, berarti saya salah. Tapi kan selama Raja 7 tahun sama saya, ibunya itu belum pernah datang. Dan ini perlu semuanya tahu, Ibu Nijam itu demi Allah Rasulullah tidak pernah mengurus anak saya. Anak saya dulu diurus sama neneknya, itu pun memang kewajiban saya ya. Dan yang membiayai pun saya. Loh, justru ibu kandungnya Nija mengungkit-ungkit masa lalu bersama mantan suaminya ataupun bapaknya Nizam itu
dia itu sedang mencari keadilan untuk Benar Nizam. emang ya. Itu pun juga dilakukan oleh bapaknya Nizam ketika dia mengungkit-ungkit masa lalu bersama ibu tirinya Nizam dan anak angkatnya ibu tirinya Nizam itu juga untuk mencari keadilan. Bedanya keadilan oleh bapaknya Nizam sudah diperoleh, yaitu dengan dijadikan tersangkanya si ibu tirinya. Sedangkan si ibu kandungnya Nizam itu belum memperoleh keadilan. Dengan dia mengungkit-ungkit masa lalu, dia ingin mencari keadilan karena dia menduga, mensinyalir bahwasanya memang bapak kandungnya Nizam juga itu adalah terlibat dalam hal ini. Nah, dengan mengungkit masa lalu dia ingin menguatkan indikasi bahwasanya memang ini orang bapaknya juga terlibat. Begitu. Itu guys ya. Mungkin kalian punya komentar terkait info ya dari kematian Nizam, bisa tulis di kolom komentar reaction kalian, pendapatnya. Sekian dulu guys info, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku ya, yang pertama ada Uki Kevin. Nah, ini channel kedua aku, jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Nah, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.